Hidup kami ini karena anugerah. Kalau bukan karena Engkau Tuhan, sia-sialah segalanya. Kami berdoa pagi hari ini, dari yang paling tua sampai yang paling muda, ada dalam kehendak-Mu, ada dalam rencana-Mu, terhubung dengan-Mu. Dan biar kami ini merasakan semua kebaikan-Mu. Kami dijamin dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Oke, yuk, shalom. Saudara, hari ini kita mau bicara, saudara, tentang kekuatan parade, saudara. Nah, saudara bilang, Bu, parade ini apa? Parade ini ketika kita semua sepakat. Satu keluarga, satu gereja, saudara ya. Semua nyanyi, semua bergerak. Itulah parade. Saudara, parade di Alkitab pada kapan? Waktu orang-orang Israel semua keluar dari saudara Mesir. Itu parade kebebasan yang luar biasa. Saudara, parade lagi pada waktu Daud bersama semua pasukannya menari sekuat tenaga, membawa bait, membawa tabut. Itu juga parade penyembahan yang luar biasa. Saudara, ketika kita ini sepakat, satu gereja, satu keluarga, maka selalu terjadi keajaiban. Saudara, selalu terjadi terobosan besar. Karena itu Alkitab bilang, jadilah mereka satu, maka dunia akan melihat kemuliaan. Amin. Tuhan bilang jadi satu. Ya, harus ada satu. Alkitab juga berkata, satu orang mengalahkan 1000. Tetapi 2 orang bukan 2000. Tetapi berapa saudara? 10.000. Jadi kalau saudara bersatu itu kekuatan parade luar biasa. Saudara, karena parade adalah kesatuan. Bersama saudara sepakat bergerak. Enggak diem. Anak-anak Tuhan itu seringkali diem. Saudara ya. Akibatnya apa? Banyak hal tidak terjadi. Saya bersyukur di sini ada Ibu Elizabeth dan teman-teman yang terus bergerak. Pak Wesley yang terus bergerak. Hari ini ya Golden Night. Besok Doling. Besok lagi pasar murah. Orang bilang apa ndak capek gitu loh ya. Tetapi justru itu yang membuat kita kuat. Justru itulah yang namanya parade dalam hidup kita. Dan berkat Tuhan akan terus terjadi. Terus tercurah. Saudara, sekarang buat supaya saudara gampang analoginya ya. Saudara, kalau saudara lihat orang stroke yang saudara ya kena penyakit, kemudian diem di rumah, makan terus. Tambah kurus atau tambah gemuk? Kurus. Gak ada yang tambah gemuk. Selalu tambah apa? Kurus. Kenapa? Saudara tidak digerakkan. Semua otot yang tidak digerakkan sama sekali ya, itu bukannya tambah sehat. Itu bukan tambah gemuk saudara, tambah kurus. Yang gemuk itu yang kayak saya sama Ibu Elis. Saudara ya, gerak tapi makan terus. Nah itu saudara ya. Saudara tambah gede, badannya tambah gede. Tapi yang diem total diranjang, tidak bisa tambah gemuk. Walaupun saudara kasih makan. Kenapa? Lemes dan tidak saudara berfungsi. Kita jadi anak Tuhan mau kuat dan sehat. Saudara mau jadi besar. Persekutuan kita, lawatan, pekerjaan, usaha kita. Sepakat dengan Tuhan. Sepakat satu dengan yang lain. Bergerak, berfungsi. Maka kita semua akan ajaib. Amin. Di sini saya tahu ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sudah 70-an. Siapa di sini yang sudah 70 up? Boleh angkat tangan? Wah, ini golden night. Artinya saudara ya, golden itu mas, night itu pasukan. Pasukan mas. Saudara jangan berpikir bahwa saudara ini ya cuma sekedar datang. Saudara ingat Kaleb. Saudara tahu Kaleb? Baru usia 80. Jadi pahlawan perang yang menaklukkan saudara seluruh Israel. Dia bahkan bilang sama Joshua. Joshua juga sama umurnya 80 saudara. Saudara, tetapi Joshua mimpin pasukan. Kaleb bilang begini. Joshua, daerah mana yang paling susah? Daerah mana yang raksasanya paling gede? Kasih ke saya.
saya yang beresin. Jadi saudara yang tua-tua ini harus seperti itu. Bilang enggak apa-apa, saya beresin. Lewat apa? Doa. Karena doa itu besar kuasanya. Saya itu bangga dengan ayah saya. Di sini pasti beberapa tahu Pak Yusak ya. Saudara hari itu beliau usianya 75. Kami rapat saudara. Karena Tuhan bilang begini. Setiap kami hamba Tuhan harus pegang satu pulau. Harus dikelilingi pulaunya. Provinsinya semuanya harus didatangi khotbah bikin KKR. Saudara waktu kami bagi ya Pak Yusak bilang ini saya ambil Papua. Saya bilang ini Pak, Papa itu yang paling tua. Sudah 75. Janganlah ambil Papua Kadon ya kejauhan. Biar saya aja yang masih muda. Waktu itu saya baru usia 40 saudara. Saya bilang saya aja yang pegang Papua. Saudara papa saya bilang enggak. Justru yang paling tua. Saya harus ambil yang paling mahal. Yang paling jauh. Yang paling susah. Saudara ini mental. Mental apa? Pemenang. Jangan ada yang merasa. Saudara saya mau cari yang gampang. Saya mau cari ya. Yang gak usah keluar uang. Nah ini mental gratisan. Ikut Tuhan mentalnya gratisan. Memang kita selamat itu gratis. Semua sudah Tuhan tanggung. Tapi sesudah itu berikan yang terbaik buat Tuhan. Supaya kita juga dapat yang terbaik. Amin. Jangan mental gratisan. Saudara saya ini pemimpin ya. Setiap kali acara. Acara apapun di Mahanaim. Saudara kalau Tuhan bilang ini kasih anggur manis. Saudara saya sebelum yang lain saya tantang kolektor atau ngasih persembahan. Saya sudah ngasih dulu 100 juta. Saudara kemarin Tuhan bilang buat 7, 8, 9, 10. Saya bilang saya nabur dulu 150 juta. Saudara uang pribadi. Saudara bilang Bu ibu dapat uang dari mana? Berkat Tuhan mengalir. Walaupun kadang-kadang waktu saya Tuhan suruh nabur 150 juta ya. Saudara jadi itu lagi ngepas uang udah habis. Tapi Tuhan bilang begini. Kamu rela enggak? Saya bilang rela Tuhan. Habisin aja semuanya. Ya, kasih aja semuanya buat Tuhan. Sekali lagi saudara. Kalau saudara belajar memberi yang terbaik. Tuhan itu ngasih yang terbaik buat kita. Saya berdoa di dalam ini gak berhenti. Gak berhenti apa? Nyembah gerak saudara. Melakukan yang Tuhan mau. Itulah parade. Amin. Oke, sekarang kita lihat ya parade apa. Yang pertama adalah parade ketaatan. Yosua 6 ayat 2 dan 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, haruslah kamu perbuat 6 hari lamanya. Hari yang ketujuh 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedangkan para imam meniup sangkakala. Yosua 6 ayat 14. Demikian pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Lalu pada hari ketujuh ketika para imam meniup sangkakala. Bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup maka runtuhlah tembok itu. Saudara kalau diceritakan gampang. Tapi saudara harus tahu peristiwanya, keadaannya. Saudara itu mereka jalan kurang lebih saudara 30.000 orang. Karena pasukan 30.000 orang jalan itu muterin butuh kira-kira 4-5 jam. Saudara bisa bayangin. Dan yang lebih parah dari atas dilemparin macam-macam. Dilemparin batu, dilemparin telur busuk, dilempari wortel, dilempari maaf kata kotoran. Dan tidak boleh marah. Tidak boleh teriak ini, weh. Tidak boleh. Saudara tidak boleh saudara teriak. Saudara suruh diem. Dilemparin jeduk. Diem aja. Nah seringkali kita tidak bisa seperti itu. Ketika ada orang yang saudara yang memaki kita. Fitnah. Saudara orang teriakin. Kita ini pengennya bales. Betul? Tapi kalau satu rumah. Satu keluarga. Ya, kita mengambil keputusan.
Buat apa saudara? Taat. Apapun yang Alkitab katakan. Seperti Alkitab berkata, mengasihi, seluruh keluarga mengasihi. Saudara, ketika gereja ini Tuhan bilang, perhatikan orang miskin. Seluruh gereja memperhatikan orang miskin. Walaupun tidak enak, saudara akan lihat keajaiban. Dan itulah namanya parade ketaatan. Saudara, mereka melewati. Disuruhnya diem, ya udah diem aja jalan. Dilemparin mungkin kena sampah, kena kotoran, diem aja saudara. Ada saatnya saudara dan saya berdiam diri. Ada banyak orang tidak pernah berdiam diri dalam hidupnya. Dan dia tidak pernah introspeksi. Saya masih ingat hari itu Pak Petrus Agung saudara cerita. Dia ini pelayanan kerja semuanya bagus. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, ambil waktu 3 hari sabatikal. Saudara, dia pergi ke Ungaran, dia 3 hari. Dan waktu 3 hari, Tuhan bilang, saya kasih nilai pekerjaanmu. Dikasih nilai ternyata merah saudara. Saudara, Tuhan bilang gini, kamu itu ya kerja. Tapi tidak pernah duduk diam. Mendengarkan aku. Maunya aku apa. Dan tidak pernah mengoreksi hidupmu. Ya saudara, ini selevel Bapak Petrus Agung. Bisa pernah mengalami hal seperti itu. Apalagi kita. Kadang-kadang kita ini terlalu banyak pikiran, terlalu banyak kerja, terlalu banyak gerak. Tapi kita tidak diam. Introspeksi diri. Tanya sama Tuhan. Tuhan, kamu maunya aku apa? Ya. Tuhan, apa yang aku harus kerjakan? Yang harus dibenerin apa? Saya berdoa setiap kita. Siapapun saudara ambil waktu. Karena diam itu bagian dari ketaatan. Dan itu adalah bagian dari kemenangan. Pada waktu kita diam. Di hadapan Tuhan. Introspeksi. Dan minta Tuhan arahkan. Tetapi hari saudara yang ke-6. Disuruh muter berapa kali saudara? 7 kali. Saudara bisa bayangin gak? Saudara itu berarti kali 5, 7 kali saudara ya. 7 kali 4 jam. Wah, atau mau dicepetin mbak lari. Saudara kira-kira sudah lemes tidak? 7 kali. Lemes saudara. Saya ini pernah sama Tuhan disuruh 1 kali tok ngelilingi Monas. Monas itu kira-kira besarnya saudara ya tembok Yeriko. 1 kali aja udah lemes saudara ya. Apalagi ini 7 kali saudara. Saudara sudah lemes. Nah pas lemes malah disuruh apa? Teriak. Suruh bersorak-sorai teriak. Betul? Nah ini saudara. Seringkali kita bilang aduh Tuhan. Kerjaan lagi lemes. Masalah banyak. Persoalan banyak. Udah lemes, tidak semangat. Tapi justru saya mau bilang. Kalau saudara dalam keadaan seperti itu. Waktunya teriak. Waktunya bersyukur. Waktunya deklarasi. Waktunya saudara ya. Berbuat sesuatu. Dalam seluruh hidup saya. Teori ini saya ambil. Artinya apa? Ada waktu berdiam. Tapi juga ada waktu di mana saya tahu saya letih lesu diam. Saya teriak. Saya deklarasi. Dan saya melihat kemenangan-kemenangan besar. Saudara, salah satunya pada waktu suami saya dibawa pulang. Wah, itu secara badan lemes saudara. Ya. Saudara, yang biasanya saya terima uang enak dari suami semua. Telepon semua, mobil apapun, bensin suami yang bayar. Saudara, gaji semuanya sekarang kan pindah ke saya. Saudara, tapi pada saat itu saya bilang ini waktunya. Saya putuskan ke Pakistan saudara. Saudara, hari itu Pakistan sedang kerusuhan. Saya bilang bagus, ini waktunya. Mari kita nyanyi nyembah Tuhan di Pakistan yang sedang kerusuhan. Saudara, dan sampai di sana saudara harus bersyukur di Indonesia. Semiskin-miskinnya kita, saudara lebih baik daripada di Pakistan.
Saudara di sana guru yang S1, guru SMA, gajinya cuma 700.000. Saudara di sini sudah lumayan 3 jutaan. Ya di sana cuma 700.000. Saudara penyapu jalanan di sini minimal sudah 1 juta. Saudara di sana gajinya berapa? 150.000 kalau dihitung uang Indonesia. Waktu saya ke sana, wah saya kaget saudara. Saudara ini cuma perlu angkat roti gini ya. Ada roti gratis langsung 1.000 kumpul. Saudara. Saking mereka laparnya. Saudara mereka semua mau. Sampai saya bilang gini, Tuhan, saya belum pernah lihat lapar dan haus seperti ini. Mungkin mereka lapar makanan. Ya enggak apa-apa lah. Alkitab bilang firman harus diberitakan kepada mereka yang lapar dan haus. Lapar apapun terserah. Saudara dan mereka semua datang saudara. Saudara hari itu saya bilang saya tidak punya uang Tuhan. Gimana ini? Bisa memberi makan mereka. Sedangkan mereka ini sekali kumpul 1.000. Kalau dibilang ada musik, dengar musik jeger itu buat mereka hiburan. Yang datang langsung 10.000. Tapi saya mau bersaksi sama saudara selama saudara berjalan dengan Tuhan. Hari itu saya pilih. Di dalam ini lagi sedih orang suami saya pulang mendadak. Saudara tapi saya pilih apa? Bersorak. Saya pilih deklarasi. Saya pilih nyanyi. Saya pilih nyembah. Saya pilih terus pelayanan. Saudara dan apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba orang Indofood berkata, Bu kami ini bikin pabrik di sini. Tapi orang belum tahu mie instan. Ya orang tidak terlalu terkenal Indofood. Boleh tidak buat reklame? Saya bilang boleh. Saya KKR boleh apa aja terserah katanya. Asal nawarin Indofood. Saya bilang dikasih berapa? 100.000. 100.000 biji saudara. Jadi selama di sana saya bikin acara dari A sampai Z. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. KKR 20.000. Saudara semua yang ngasih makan. Saudara Indofood. Melalui Tuhan. Saya melihat wih ajaib. Tiba-tiba gratisan saudara ya. Saya tinggal KKR. Ada yang kasih makan. Kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Ini kalau hidupmu adalah parade ketaatan. Hidupmu tidak berhenti. Tapi hidupmu terus jalan dengan Tuhan. Saudara, saya berdoa. Hidup kita akan jadi parade ketaatan. Yang Tuhan bilang, inilah anakku yang kukasihi. Saudara sekarang ada yang kedua. Parade kebebasan. Ya. Saudara mari kita baca. Ini pada waktu orang Israel semua keluar saudara dari Mesir. Engkau membawa mereka. Dan kau cangkokkan mereka di atas gunungmu. Milikmu sendiri. Tempat yang kau buat kediamanmu ya Tuhan. Tempat kudus yang didirikan tanganmu. Tuhan memerintah kekal selamanya. Nah saudara parade kebebasan. Ini apa saudara? Nah saya bacakan terus. Keluaran 15, 17 ayat 18 dari The Message. Hingga umatmu menyeberang. Dan masuk ya Tuhan. Engkau membawa mereka menanam mereka di gunung apa? Warisan. Tempat di mana engkau tinggal. Tempat yang engkau buat. Tempat kudus. Engkau dirikan dengan tanganmu sendiri. Tuhan memerintah selamanya. Saudara yang kedua. Maukah kita itu keluar dari Mesir? Atau keluar dari dunia. Seringkali saudara, kita ini terlalu banyak ikut kata dunia. Kalau dunia bilang, pokoknya ya istri ya, nah ya harus ikut-ikut sama suami. Harus dikontrol suaminya, diteleponi kalau enggak nanti nyeleweng. Nah itu ajaran dunia itu. Jangan sampai. Ada Alkitab bilang, hai istri, tunduklah kepada suami. Istri yang cerewet itu bagiannya tinggal di padang gurun.
Kalau keluarga kita, saudara ya, mau bahagia, istri tidak boleh cerewet. Kalau cerewet, nanti keluarganya tinggal di padang gurun. Tapi sebaliknya suami. Kalau kata dunia ngomong begini, suami ya jangan apa-apa dikasih ke istrinya. Uang disembunyiin ya. Karena nanti istrinya ngelunjak, istrinya nanti yang ngatur. Nah salah. Alkitab itu berkata, hai suami kasih istri. Perlakukan dia seperti Kristus memperlakukan jemaat. Tidak boleh marah-marah. Supaya doamu jangan terhalang. Nah saudara ada banyak sekali anak-anak zaman sekarang ya bayangin. Orang tua marah diaduin. Ya, orang tua marah anak-anak berontak. Ngomongnya orang tua tahu apa? Ini hidup saya. Tapi Alkitab tidak bilang begitu. Alkitab bilang hai anak-anak hormatilah orang tuamu. Demikian juga orang tua. Saudara kita ini Alkitab bilang jangan sakiti hati anakmu. Kita kalau mau keluar dari dunia jangan pakai cara dunia. Jangan mikir kayak dunia mikir. Dunia mikir bilang begini, ngapain nabur? Orang miskin banyak, selalu banyak. Yang penting buat kita, salah. Alkitab berkata menabur. Untuk orang miskin itu memiutangi Tuhan. Dapat bunganya 1000 kali ganda. Saya ini ngalamin. Mari keluar dari semua cara dunia. Mari mulai ikuti cara Tuhan. Saudara cara mikir dunia keluar. Saudara dunia ini punya cara mikir yang sering kali saudara menyesatkan. Mereka dunia bilang begini. Pokoknya ya jangan miskin. Kalau miskin nanti dihina orang. Saudara itu cara dunia. Loh Alkitab padahal bilang loh. Yang empunya kerajaan surga itu yang miskin. Betul kan? Nah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Saudara bisa enggak kita pindah. Dari cara mikir dunia kepada cara mikir Tuhan. Bisa enggak kita memilih. Mungkin ya kalau ada ibu-ibu di sini atau bapak-bapak, adik-adik yang milihnya kalau setiap kali nganggur nonton. Ya, kemudian gosip, kemudian mungkin game. Saudara pindah bisa enggak? Setiap kali ada waktu doa, deklarasi, nyembah, belajar keyboard, belajar nari, pakai buat Tuhan. Saudara ini berubah dari cara dunia kepada cara Tuhan. Maka ayatnya bilang keren ayatnya. Maka kamu dicangkokkan. Ya, di gunung Tuhan. Saudara dan ujungnya apa? Tuhan yang akan memerintah hidupmu selama-lamanya. Saudara dalam hidup saya ini cuma ngikutin yang Tuhan mau. Ya. Saya biarkan Tuhan memerintah Mahanaim, memerintah keluarga saya, memerintah saudara seluruh Bekasi. Hari itu saya masuk ke kota Bekasi, saudara namanya masih Bekasi. Tapi Tuhan bilang begini, waktu saya masuk 30 tahun yang lalu, itu Bekasi saudara ya, kota nomor 1 paling jahat. Pembunuhan, mutilasi semua terjadi. Saudara itu kota nomor 1 paling kotor. Seluruh sampah dibuang ke situ. Saudara itu kota nomor 1 paling intoleran. Saudara saya datang 20 gereja di bumi hanguskan, dibakar. 5 pendeta dipukulin. Mereka mau jadi kota syariah. Tapi saya belajar taat. Tuhan bilang, nak rubah kota ini. Tuhan gimana ngerubahnya? Saya ini siapa? Tuhan bilang deklarasi setiap hari. Kota ini bukan kota Bekasi, Bet kasih. Bet itu rumah, kasih itu cintanya Tuhan. Saudara saya berdiri di depan, saudara ya, wali kota, ya nggak benar-benar di depan, tapi ini kantornya, saya di seberangnya doa dalam nama Yesus. Jadi kota iman, jadi kota tentara, jadi kota Bet
kasih. Saudara, hari ini saya melihat keajaiban Tuhan. Kota saya nomor 6 paling bersih. Kota kami nomor 2 paling toleransi. Saudara, dan dari kota paling jahat, sekarang kota saya nomor 1. Paling apa? Paling diminati karena berkembang dalam segala aspek. Tuhan bisa pakai saudara merubah apapun. Merubah kota, merubah desa, merubah perusahaan, merubah hidupmu, merubah satu sekolah. Tapi kalau saudara membiarkan Tuhan memerintah dalam hidup kita. Tapi kalau kita sekolah, ya udah pokoknya sekolah kan. Kita tidak sedang berpikir Tuhan memerintah kita. Tapi kita pikir ini ya sekolah. Saudara kalau kerja, saudara pikir ini kerja. Saudara kalau saudara dimanapun, saudara pikir ya sudah ini hidup saya. Salah. Saudara harus tahu, saudara diperintah oleh Tuhan setiap hari. Dan setiap hari tanya yang Tuhan suruh. Saudara, ini saya sedikit share supaya saya berdoa. Saya merubah kota saya, keluarga dan semua lingkungan dalam 30 tahun. Saya berdoa saudara merubah kota, lingkungan, perusahaanmu. Bukan 30 tahun, 3 tahun saja. Amin. Semua akan berubah, saudara. Kalau saudara setiap hari nanya Tuhan. Saudara tiap hari aja nanya Tuhan, simpel kok. Hari itu saya bilang ini, Tuhan hari ini apa? Tuhan bilang ini, deklarasi di luar sekeras-kerasnya. Saya keluar sendirian loh saudara. Waktu itu di kota saya belum ada pasukan. Belum ada teman. Saya di luar loh deklarasi teriak lagi. Dalam nama Yesus, kota ini jadi kota iman, kota tentara, kota Tuhan, kota kemuliaan. Saudara saya begitu. Terus Tuhan bilang begini, nak doling. Doa keliling, tanah yang kamu injak jadi milikmu. Saya bilang, amin. Apa yang harus saya buat Tuhan? Waktu itu ya, saya belum kenal Tumen. Saudara, Tuhan bilang gini, buat anggur campur sama air sama minyak. Semua tempat yang gak benar, kamu lempar itu. Jadi saya buat kayak model es membo lah, tapi kecil-kecil ya, plastik saya ikat. Isinya air, minyak, saudara, sama perjamuan. Terus kemudian saya jalan, wah ini lihat nih tempatnya nggak benar, saya lempar tuh jeder, milik Tuhan, dibersihkan, ditahirkan, ditebus, jadi punya Tuhan. Udah saya begitu, saya kelilingi loh saudara. Kalau saudara tanya Bu Tumen itu apa? Yaitu gara-gara itu kan susah ya, bawanya berat, repot, ya. Saudara nanti kalau pecah basahin semua. Jadi saya mulai bilang Tuhan tak jadiin satu aja ya. Supaya kan itu tindakan profetik itu cuma tanda. Tindakan profetik itu bukan bendanya yang sakti. Tapi imanmu yang membuat jadi. Tapi seluruh Alkitab itu profetik ya. Naaman nyelam itu profetik enggak? Profetik. Memangnya Sungai Yordan sakti? Ya enggak. Saudara, perjamuan kudus itu profetik enggak? Profetik. Memangnya anggurnya darah Yesus? Ya enggak, iman. Saudara, Tuhan Yesus basuh kaki itu profetik enggak? Profetik. Tuhan Yesus ngasih lumpur. Saudara di mata orang buta. Terus suruh nyuci, profetik enggak? Profetik. Saudara, tapi bukan lumpurnya yang sakti. Iman dan ketaatan yang membuat itu jadi. Karena itu saya bilang begini, aduh repot ya Tuhan, bawa segitu banyak berat. Jadi akhirnya saya jadiin satu saudara. Anggur saudara ya, nah kan ada rotinya, berarti kan ada tepungnya. Anggur, tepung, air sedikit. Saudara, kemudian saya kasih tambah garam karena kamulah garam dunia. Ya, sudah saya buat kecil-kecil. Dah, sekarang enak nek ngantongi cili. Ya, ngelemparnya dalam nama Yesus sudah tinggal. Tapi imannya tetap harus besar. Profetik itu enggak perlu gede-gede kecil aja enggak apa-apa. Tapi imanmu harus besar.
Dan saudara, hari itu saudara saya lakukan itu. Dan saudara mau tahu semua tempat maksiat, semuanya ditutup. Ada yang kebakaran, ada yang ditutup. Saudara, ada yang diserbu, ada yang ketahuan buat bom. Semua ditutup. Dan hari ini kota saya jadi kota bed kasih, penuh kasih. Tidak ada satupun aliran keras di tempat kami. Semuanya toleransi. Kita punya Tuhan yang ajaib. Bagian saudara cuma apa? Taat. Ya. Dan ini merubah hidupmu semuanya. Bukan cuma soal kota, juga soal ekonomi. Saya mau saudara, mau yang tua, yang muda harus percaya. Tuhan tidak pengen kita miskin. Tuhan mau kita kaya. Dan selalu ada jalan. Ya, bagianmu percaya. Bagianmu tanya apa yang harus saya buat. Ini soal kecil ya. Saudara, ini contoh-contoh. Hari itu saudara, Tuhan bilang begini, kamu doakan si A. Ya, donatur. Saudara, saya tuh tidak kenal dan tidak ketemu dan tidak tahu. Tapi Tuhan suruh doakan dia. Saya lihat dia waktu itu di koran, bayangin. Saya mulai tumpang tangan, saya doain Tuhan supaya terima Yesus, supaya bertobat, supaya begini-begini. Saya doain. Lu Tuhan suruh berdoain. Saudara, tiba-tiba terjadi apa? Orang itu benar-benar bertobat, saudara. Dan waktu bertobat, dia bisa ketemu kaset khotbah saya. Dan dia suka. Dan dia jadi donatur Mahanaim. Loh, bayangin. Kok bisa? Loh, kalau saya tidak doain, saya tidak punya andil dalam pertobatannya. Tapi karena saya doain, saya punya andil dalam pertobatannya. Dan karena itu Tuhan gerakkan dia. Dan Tuhan berkati kami. Loh, ini cara kerja kerajaan Allah. Jadi kalau saudara disuruh doain siapapun, doain aja. Saudara andil. Tapi banyak orang tidak mau doain, tapi mau dapat berkat. Ya tidak bisa. Siapa tidak menabur tidak akan menuai. Contoh yang lain. Buat saya sampai saya bilang ini. Hari itu saudara ya, saya itu masih muda. Saya baru kelas 3 SD. Tiba-tiba ada Ibu Hartanti datang. Dan dia bilang, saya punya panti asuhan di desa. Punya anak-anak asuh di desa. Baca buku aja tidak bisa. Tidak punya buku. Saudara, dan tiba-tiba itu kena di hati saya. Bang, saya bilang saya harus kasih. Saya kumpulin semua buku bekas. Saya kumpulin semua buku cerita. Saya kumpulin buku saya yang sudah saya pakai nulis. Tapi belakangnya bersisa. Kalau semua saudara tahu ya, kalau kita tahun ajaran baru kan kita semuanya mau pakai baru. Kan pasti masih banyak yang bersisa. Saya kumpulin. Saudara, saya gunting tapi saya sisain sedikit. Jadi masih ada sisanya, jadi tidak lepas. Sisanya yang belakang saya biarin. Saya kirim. Saya bilang begini, Pak, saya pokoknya mau kirim ke desa. Saudara, papa saya bilang ini, kamu ini loh, semua buku mau dikirim. Ya, semua buku. Sampai buku-buku tulis yang tinggal beberapa lembar. Saudara ya, saya pokoknya beresin semua, saya kirim. Saudara dan papa saya bantu. Kirim semua ke desa. Wah, Bu Mary-nya senang. Dibagikan benar-benar ke anak-anak. Mereka dapat buku tulis. Saudara dan saya tidak tahu. Tiba-tiba saya punya pelayanan rumah singgah. Dan hari itu murid-murid saya butuh buku. Hari itu saya belum kenal Pak Singgi loh. Tiba-tiba istrinya dan bapak bilang, Bu, saya kirim 10.000 buku tulis. Saya bilang, hah? Saya memang butuh, benar-benar butuh 10.000. Kenapa? Anak asuh saya lebih dari 3.000. Kalau satu anak 5 buku aja saudara hitung sendiri berapa. Ya. Saudara, sedangkan di sekolah kan tidak cuma butuh 5 buku tulis kan. Butuhnya bisa 20 kan. Saudara, dan saya bilang, aduh terima kasih, terima kasih. Saudara bayangkan, nah saya waktu saya dapat dari Pak Singgi. Saya bilang ini, Tuhan luar biasa gratis. Tuhan bilang, nak, benih yang kamu tabur waktu kamu kelas 3 SD hari ini berbuah
lebat. Jadi anak-anak jangan pernah ya berpikir bahwa saya masih kecil, nanti saja. Apa yang ada padamu tabur. Saudara, itu akan berhasilkan luar biasa. Jangan pernah saudara merasa berkata gini, saya bisa apa? Saya ada satu lagi kesaksian. Saudara, dia nenek-nenek sudah tua, umurnya 75, miskin banget. Tapi tiba-tiba dia kenal Tuhan, dilawat Tuhan dari Buddha ya. Saudara, dan nenek ini ajaib sekali. Saudara, dia bilang begini sama saya, Bu, saya ini sudah tua kan 75. Jadi saya bisa pelayanan ke pelacur. Kalau ibu yang pelayanan ke pelacur nanti ditawar. Nah, itu waktu saya masih umur 40-an ya. Saudara, ya ditawar. Kalau sekarang saya sudah hampir 60. Saya ini sudah hampir 60 Bu. Saudara ya, mungkin ya sudah tidak ditawar. Tapi kalau dulu 40-an masih bisa ditawar saya. Saudara, ini nenek-nenek bilang, ibu nanti bahaya kalau pelayanan di pelacur. Nanti ditawar, nanti isunya macam-macam. Kalau saya kan sudah kempot, sudah 75. Siapa yang mau nawar? Siapa yang mau gosipin katanya. Saya sampai kaget gini, wih ibu ajaib. Saudara, saya bilang amin Bu. Ayo doakan saya Bu. Saya mau belusuan di tempat pelacuran. Supaya mereka kenal Tuhan. Saudara, saya doain tumpang tangan. Dia benar-benar belusuan di tempat pelacuran yang maaf kata ya. Di 5.000, 10.000. Saudara, mereka jadi pelacur jalanan, pelacur nightclub dan sebagainya. Saudara, ibu ini injili. Setiap hari dia menangkan mungkin 10. Saudara, 5 setiap hari. Dia pelukin pelacur. Saudara, ketika dia kerjakan itu, orang bilang bodoh banget sih. Apaan sih nenek-nenek diusir, diomongin, dibilang aneh. Bayangin tiap malam keluar saudara. Ya, kerjanya buat nemui pelacur-pelacur itu. Tapi saudara mau tahu, dalam waktu singkat loh saudara. Tiba-tiba saudara, orang ada yang ngasih dia mobil. Sampai saya bilang ini, hah? Orang ini bilang ini, Bu, saya sudah perhatikan. Ibu tiap malam nginjil. Saya ini sebenarnya jadi dia laki hidung belangnya. Begitu lihat perempuan ini dia bisa nangis. Padahal ibu ini enggak ngapa-ngapain dia. Melayaninya pelacurnya. Yang nangis laki hidung belang. Anak Tuhan tapi ada di nightclub. Saudara, dia bisa nangis. Dia bilang, Tuhan ampuni aku, ampuni aku. Saudara, dan dia datangin ibu ini. Ngasih mobil saudara. Sampai ibu ini bilang, saya enggak bisa naik mobil Pak, enggak usah. Dia bilang, enggak apa-apa Bu. Ini uang pokoknya ibu atur aja. Akhirnya diatur buat beli renovasi rumah. Saudara, ibu ini beli motor. 75 naik motor. Duduk saudara. Kemana-mana. Hari ini hidupnya diberkati saudara. Saudara, semua diberkati. Dia bilang ini, Bu, saya ini kerjaan kan cuma begini ya. Melukin pelacur. Loh, ibu ini enggak ngomong gini, bertobat Anda loh saudara. Dia datengin pelacur, dipeluk. Iya, aku ngerti. Didoain. Saya doain ya. Supaya nasibmu berubah. Cuma itu yang dia buat. Tuhan Yesus bisa merubah nasibmu. Cuma itu yang dia buat. Saudara, Tuhan rubah hidupnya total. Saya tidak tahu dengan saudara. Tapi kita punya Tuhan yang selalu ingin membawa kita kepada apa? Gunungnya yang kudus. Tapi kita harus keluar dari cara yang lama. Cara dunia. Untung rugi. Maunya yang enak. Alkitab berkata adalah kehormatan. Kalau boleh menderita bagi Kristus. Amin. Nah, ini cara Kristus. Cara Kristus. Yang amin yang tua. Yang muda ndak amin. Saya berdoa berubah. Kita lihat parade yang ketiga. Saudara, parade tentara atau perang. Ya, menghapuskan surat utang. Oleh ketentuan hukum yang mendakwa mengancam kita. Ia melucuti pemerintah, penguasa, menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka.
Bahasa lain the message, semua dosa diampuni. Catatan kelam dihapuskan. Surat perintah penangkapan yang lama dibatalkan. Dia melucuti semua penguasa semesta, spiritual tyrant, semua yang kejam, penganiaya, semua yang tidak adil. Dari otoritas palsu di atas kayu salib. Menggiring parade mereka dengan telanjang di jalan-jalan. Saudara, saya tahu di sini tidak banyak yang suka perang. Kecuali Bu Elizabeth dan teman-teman. Ya. Tapi saya mau ngomong ya. Saudara, ini parade perang bagian kita. Saudara suka tidak suka, iblis itu ada di sekitar kita. Dia menguasai dan dibilang dia itu kayak tiran. Ya, dia dikatakan di situ saudara ya, kalau saudara tadi baca, semua itu mereka kejam, penganiaya dan tidak adil. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh belajar perang, hidupmu akan mengalami dianiaya iblis. Saudara akan mengalami ketidakadilan. Saudara akan mengalami hal-hal yang tidak enak, kejam. Lawang iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tuhan datang untuk membuat engkau hidup dalam berkelimpahan. Jadi ada dua sisi loh saudara ya. Selama kita hidup ada sisi iblis. Yang dia datang untuk apa? Mencuri. Mencuri damai, mencuri kesehatan, mencuri uang, mencuri keluarga, mencuri. Membunuh dan membinasakan. Membuat kita masuk ke neraka. Membunuh itu badan kita yang mati. Tapi binasa itu masuk neraka. Saudara, Tuhan datang untuk memberimu hidup berkelimpahan dan bahagia. Tapi saudara mesti perang. Saudara tidak bisa tinggal ini setengah gini. Diem aja pasrah. Saudara, mereka yang diam di pasrah, mereka yang paling menderita. Saudara, kalau saudara baca atau lihat film perang, saya suka lihat film perang. Hari itu nasi mulai saudara koar-koar. Ya, begitu mulai koar-koar, semua yang diam, baik rakyat Jerman atau Yahudi, habis. Yang Yahudi masuk camp, yang Jerman karena mereka perang miskin sampai nggak bisa makan. Dan ujungnya mereka semua mati karena kesalahan Hitler. Tapi yang mereka begitu dengar sekali nih Hitler koar-koar. Yahudi yang langsung lari atau langsung perang. Saudara, hidup mereka berubah. Salah satunya Einstein. Einstein begitu dengar Hitler koar-koar, dia langsung pindah ke Amerika. Dia bilang ke Amerika begini, saya tidak mungkin ada di Jerman dan membantu monster. Saya mau membantu Amerika selama Amerika melakukan yang Tuhan mau. Loh, jelas. Saudara, dia orang Yahudi. Begitu dia dengar langsung nggak diem. Saudara, beberapa orang Yahudi yang perang. Saudara, mereka langsung, saudara, yang perang itu macam-macam. Saudara, mereka ada yang langsung bikin apa? Ekspedisi. Semua barang mereka dikeluarkan. Mereka mengeluarkan juga ratusan ribuan orang Yahudi. Selamat. Tapi semua rakyat Jerman dan orang Yahudi yang apa? Diam. Ini diam yang berbeda sama yang di awal ya. Pasif. Saudara, ini bukan menyerah. Tetapi saudara, sudah tidak ada. Sudah mati rasa, terserah. Ini masalah saudara. Mereka semua habis. Dalam hidup saya selalu dengarkan Tuhan. Itu nomor satu. Tetapi perang itu juga sudah jadi kebiasaan. Saudara, setiap kali saya masuk satu daerah dalam nama Yesus, langsung saya semprot tumen, langsung dalam nama Yesus yang bukan dari Tuhan, semua kuasa, semua yang bukan dari Tuhan, semua saya patahkan. Kenapa? Sudah jadi ini loh habit. Saya bilang saya tidak mau tidur sama musuh, sleep with enemy.
Kalau saudara masuk kota, masuk hotel, saudara ya, dan saudara tidak bersih-bersih, saudara tidur sama musuh. Malam dibisikin, ya kamu gak dicintai, kamu miskin, kamu bodoh. Pagi-pagi bilang, iya ya saya ini kenapa ya miskin, bodoh. Nanti tiba-tiba saudara pagi-pagi bangun sakit kepala. Tiba-tiba pagi bangun badan semua sakit. Pernah begitu? Kenapa? Tidur sama musuh. Tapi kalau saudara setiap malam bersih-bersih dulu. Terus saya bilang, saya tidur dengan Engkau Tuhan. Cerita tentang yang ajaib. Saudara tidur sama Tuhan. Bangun segar. Bangun rasanya. Wah saudara ya. Dapat wahyu, dapat hikmat. Saudara, saya mengalami yang namanya peperangan itu keren banget saudara ya. Hari itu saudara, kota saya itu saudara sangat-sangat anti Kristen. Sampai dia bilang begini, saya tidak akan tanda tangan saudara untuk izin sekolah Kristen. Bayangin, tidak mau. Yang kedua, saudara mereka bilang begini, kalaupun dapat jatah apapun bantuan pemerintah, saya tidak akan kasih 1% pun. Karena saya anti Kristen. Kami perang. Saudara langsung itu wali kotanya ya ketangkep karena saudara dia korupsi. Yang naik teman sekelasnya orang Mahanaim. Kalau saudara kenal Ibu Puji, teman sekelasnya Ibu Puji. Saudara bayangin, teman sekelasnya pertama kali naik langsung datang ke Mahanaim sowan. Bilang apa? Kita kerjasama ya. Dari yang enggak mau, tanda tangan aja enggak mau, enggak ngasih 1% pun, sowan. Kita kerjasama. Saudara setelah itu belum cukup itu. Hari ini saudara, keuangan bos, keuangan sosial, semua kami yang ngurus. Jadi kami ini terima blok dari pemerintah, kami yang ngatur kemanapun. Saudara bisa bayangkan. Ini namanya perang. Hasil perang. Pembalikan keadaan. Saudara orang bilang 1% pun tidak akan dikasih. Sekarang kami yang ngatur, kami yang bikin pembukuan. Kami yang bagi sesuai kebutuhan. Saya berdoa saudara ngerti. Perang itu dahsyat saudara. Tapi banyak anak Tuhan masih bodoh, masih malas dan tidak menggunakan semua senjata. Nanti kalau udah tanya begini sama saya, Bu perang bagaimana? Saya suka bilang ini, cari di YouTube, itu pelajaran 30 tahun yang lalu. Saya bilang. Bayangin itu perang, saya ngajar rutin perang, itu 20 tahun yang lalu. Tapi masih banyak sekali yang tidak belajar sungguh-sungguh. Saya tanya gini, perjanjian tahu enggak? Enggak. Meterai tahu enggak? Enggak. Mengikat tahu enggak? Enggak. Melepaskan tahu enggak? Enggak. Menetapkan tahu enggak? Enggak. Senjata ya apa saja tahu enggak? Enggak. Yang patok itu gunanya apa tahu enggak? Enggak. Ya. Sekolahnya butuh saudara ya lama saudara. Kalau suruh nerangin sekarang ya enggak selesai saudara ya. Saya bilang udah cari di YouTube kalau mau. Tapi itu pun tidak dikerjain. Jadi hidupnya banyak orang dia apa? Diambil iblis. Lu namanya mencuri kan. Jatahmu 1 juta. Kamu cuma terima 100.000. Kenapa? Dicuri. Kamu jatahnya umurnya 30 tahun. Sehat sampai maksudnya dari sekarang tambah 30 tahun. Sehat. Dicuri. Bisa tinggal saudara. 10 tahun sudah sakit-sakitan. Mata katarak lah, pinggang sakit, badan sakit, semua sakit. Saudara ini kerjaan iblis. Saya sampai berani berkata, bayangin waktu itu COVID, semua sakit. Saya bilang enggak itu pekerjaan iblis. Saya bilang Alkitab berkata dengan jelas. Yang namanya saudara demam diusir kok sama Tuhan. Betul kan? Jadi kenapa kita tidak bisa lakukan? Saudara. Dan 3 tahun COVID. Saya tidak pernah kena. Setiap mulai keras gini.
kok badan tidak enak. Dalam nama Yesus pergi. Tidak bisa menyentuh saya. Kalau kamu berani menyentuh saya, kami ikat buang ke black hole. Dan saya mulai, saya tumen semuanya lah. Saudara ya, saya ucapkan firman deklarasi. Gak ada yang sakit. Selama 3 tahun. Mahanaim bekerja sama dengan pemerintah menyembuhkan itu nama demi nama 25.000 orang. Itu yang khusus pandemik ya, khusus COVID. Dan banyak orang tidak percaya. Banyak orang berkata gak bisa, itu virus mengerikan. Saudara mau tahu hari ini di Amerika, saudara yang namanya Fauci itu yang membuat saudara harus pakai masker. Saudara harus jaraknya harus sekitar. Saudara mau tahu dia sedang ada dalam apa? Pengadilan internasional. Karena COVID dianggap apa? Penipuan massal. Saudara, pemerintah Jepang sudah minta maaf. Pemerintah Jepang, saudara baca, minta maaf apa? Kami minta maaf memaksa vaksin. Karena vaksin menyebabkan kanker. Tapi anak Tuhan lebih percaya dunia daripada surga. Loh, surga jelas bilang kok oleh bilurnya kita sudah sembuh. Amin. Saudara, tapi anak Tuhan suka lebih percaya oleh vaksin kita sembuh. Siapa bilang? Saudara, ada kuasa dalam darah Yesus. Ada kemenangan. Tapi apakah saudara ini pakai? Ya sekarang ini anggaplah ya. Saya punya anak, saudara 2 yang bersama saya, 1 di surga. Saya punya cucu 2. Saudara di rumah itu banyak makanan. Ya, banyak hal. Sampai saudara, karena saya setiap kali mereka datang, saya mau mereka gak susah. Pakaian, semua saya sediain. Jadi mulai dari maaf kata celana dalam, sampai baju, sampai rok, sampai piyama, semua ada. Buat 2 anak saya dan 2 cucu saya. Tapi hampir banyak hal yang mereka gak pakai. Mereka datang, cuma pulang, gak pakai. Ya kan saya gak bisa paksa mereka pakai, betul gak? Saudara, mereka datang, mereka bawa makanan sendiri dan gak makan yang sudah saya sediakan. Saya juga gak bisa paksa. Bisa mengerti ya? Ujungnya apa? Mereka gak nikmati apapun yang saya sediakan kan? Saudara, tapi mungkin kita bilang kenapa begitu? Ya itulah manusia. Tuhan sudah menyediakan semua. Tapi saudara gak ambil. Ya enggak mungkin toh saya ambilin baju Stephen pakai, kan enggak mungkin. Saya cuma bilang sama mereka semua sudah tersedia. Tapi perkara mereka pakai atau tidak, mereka nikmati atau tidak, itu pilihan pribadi lepas pribadi. Dan banyak orang tidak memakai senjata yang Tuhan beri. Mereka tidak memakai otoritas yang Tuhan beri. Mereka tidak memakai karunia yang Tuhan beri. Mereka tidak memakai kekuatan yang Tuhan beri. Mereka tidak memakai talenta yang Tuhan beri. Dan ujungnya susah payah. Ya, ini salah satu contoh lagi supaya saudara mudeng. Saudara, hari itu saya bilang sama salah satu orang saya. Dia mau bikin arak-arakan di sebuah kota. Nah kebetulan saya ini kenal saudara. Kenal dari atas ya. Saudara, saya kenal wali kotanya. Saya kenal bagian departemen Pedanka. Saya kenal saudara. Sampai saya kenal saudara donatur di sana. Orang kayanya di sana. Saya ngomong, saya ini kenal wali kota ini. Saya kasih sudah namanya, nomor teleponnya. Tapi pada waktu dia pergi, saudara, dia takut, dia sungkan, dia malu. Dia enggak pakai saudara, dan dia buat apa? Acara kecil di desa.
Karena duitnya dia cuma punya 3-4 juta. Dia cuma buat acara kecil di desa. Saudara mungkin dia ngundang sekitar 500 orang. Dan dia bangga. Dia bilang begini, Bu, saya enggak pakai semua fasilitas. Saya bikin acara sendiri pakai uang saya sendiri 500 orang. Saudara bilang, saya kasih tepuk tangan atau saya marahin? Saya marahin. Saya bilang gini, kalau kamu pakai fasilitas, kamu bisa bikin 20.000. Nggak usah pakai uangmu. Nama Tuhan dimuliakan. Ada 20.000 anak yang mungkin diselamatkan. Kamu bisa masuk sekolah-sekolah gratis. Kamu bisa bikin di lapangan terbuka. Dan kamu bangga karena kamu pakai cuma kamu bikin 500 orang. Itu masalah. Itu bukan prestasi. Itu kebodohan. Bisa mengerti? Tapi anak Tuhan seperti itu. Ada fasilitas Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Ada saudara karunia dari Tuhan. Ada berkat Tuhan. Ada saudara yang namanya open door atas nama Tuhan. Dan saudara tidak pakai. Dan saudara berkata begini, Tuhan, saya hidup pas-pasan, sakit semua, saya baik-baik loh. Tuhan bilang tidak begitu nak caranya. Ya. Pakai yang aku sediakan. Salah caramu. Kalau saudara tidak perang dan tidak pakai yang Tuhan sediakan. Nah, saya berdoa setiap kita pakai. Saya ini salah satu lagi nih, contoh lagi supaya saudara ini nangkep ya. Bahwa saudara tidak pakai semua yang Tuhan kasih, itu bikin masalah. Itu bukan baik. Ya. Saudara, saya itu selalu bikinin jubah buat cucu saya. Dan saya bikinin baju bagus-bagus saudara buat cucu saya. Dua-duanya. Tapi mereka cuma mau pakai baju bagus itu kalau mood. Kalau enggak mood pakainya apa? Daster. Ya, maunya daster yang enak, kalau perlu kutangan. Itu saudara ya. Cuma modelnya kaos, saudara, dan kemudian nari pakai kaos, pakai yang murah. Kadang-kadang saya gini, aduh. Bikin malu aja. Kayak ibu ini tidak bisa beliin. Saudara kalau mau tahu jubah dia itu selemari. Semua warna ada. Saudara semua baju perjanjian semuanya ada. Saudara komplit. Tetapi kalau dia lagi mood dia pakai. Kalau enggak saudara ya mintanya apa? Kaos yang sudah lama dipakai yang dingin. Saudara terus nari pakai daster. Kesege ya saudara bisa bayangin. Sampai kadang-kadang ini aduh. Tapi itu anak-anak Tuhan. Di roh Tuhan kerjakan, Tuhan sediakan semua buat saudara. Tapi sangat banyak anak Tuhan yang tidak pernah pakai. Gak mood. Saya gak bisa perang. Saya gak mau deklarasi. Rasanya gak enak, aneh teriak-teriak. Saya apalagi doain orang. Saya gak pede. Dan ujungnya hidup saudara sangat menderita. Saudara tidak bikin bangga Tuhan loh dengan itu. Saudara bikin malu Tuhan kayak cucu saya. Saudara ya nari pakai kaos oblong. Pakai saudara ya daster. Itu bukan bikin malu, bukan bikin bangga. Saudara bisa mengerti? Saya berharap setiap kita pulang. Semua pakai otoritas. Saudara mau muda, kecil, tua. Saudara pakai otoritas yang Tuhan kasih. Belajar perang. Pakai kuasa. Pakai berkatmu. Ambil. Saudara bilang ini, Bu saya tidak tahu caranya. Buka cari tuh YouTube saya yang lama. Yang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Bagaimana peperangan. Belajar. Saudara kan tiba-tiba hidupmu sangat berbeda. Dan saudara akan lihat tadi. Kita akan punya kelegaan dari musuh-musuh kita. Kita akan jadi orang yang diberkati. Dan menjadi seorang pemenang. Amin.
Saya tutup dengan terakhir orkestra penyembahan. Lalu Yosafat memimpin semua orang Yehuda. Yerusalem kembali ke Yerusalem dengan pawai yang meriah. Parade yang bergairah. Tuhan telah memberi mereka kelegaan yang penuh sukacita dari musuh-musuh mereka. Saudara, saya mau berkata ada kuasa dari penyembahan. Nah ya, saudara, tetapi penyembahan itu bukan berarti cuma lagu loh. Penyembahan itu waktu saudara benar-benar dengan iman pegang yang namanya darah Yesus. Kuasanya, hadiratnya masuk, ada direndam di hadirat Tuhan. Saudara, kan tiba-tiba engkau akan menikmati semua yang ajaib. Semua yang ajaib. Saudara, Yosafat tadi itu dikepung musuh. Tuhan bilang gini, udah gak usah repot, gak usah takut, gak usah pusing. Nyembah. Saudara, dan dia buat penyembahan keren. Semua bawa alat musik. Lu ini mau perang tapi nyembah. Semua imam suruh parade. Saudara, dia berkata kami percaya kepada nabi-nabinya. Saudara, tiba-tiba semua musuh dibunuh. Dan harta yang mereka jarah. Alkitab berkata 7 hari ngambilin berkat. Enggak selesai. Saudara bisa bayangin gak? Mereka ini dikepung mau dihabisin. Tapi mereka gak usah ngapa-ngapain, cuma nyembah. Saudara, tiba-tiba, saudara ya, mereka nyembah gak diem di rumah ya. Nyembah, dan banyak orang bilang, Tuhan yang berperang kita diem aja. Terus diemnya benar-benar diem, ngawur. Itu kalimatnya Yosafat. Tapi hari itu dia parade loh saudara. Jualan pakai full musik, full banner, pakai full saudara shofar. Saudara, dia deklarasi, nyanyi. Dan Tuhan membunuh ribuan, ratusan ribu musuh. Dan Tuhan bilang apa? 7 hari jarah. Ngambil emas, ngambil harta, ngambil kuda, ngambil sapi, ngambil apapun. 7 hari seluruh rakyat udah habis. Saudara bisa bayangkan. Kami ini hari-hari ini ya sedang dilimpahi. Tapi kami butuh orang. Saudara bayangkan kami itu ditawari 10 sekolah. 10 sekolah berkata tolongi kami. Kami sudah tidak tahan, kami bangkrut. Kalau Mahanaim mau tolong take over. Ya, 10 sekolah. Sampai saya bilang aduh Tuhan enggak. Belum ada orangnya. Saudara, kami ditawarin berapa? 4 mall. Saudara, yang kami ambil tuh tidak 1 mall pun tidak ya. Saudara, karena waktu kami ditawarin 4 mall, Joshua itu cuma berani ngambil apa? Tempat parkir. Ya, yang kemarin pergi ke GWR saudara ya. Itu bukan mallnya ya Bapak Ibu. Yang Joshua ambil cuma tempat parkir. 1 lantai. Dirubah jadi gedung sama dia. Dia bilang, Mah aku, ini yang Joshua aja lah. Dia bilang ini, Mah aku gak punya iman suruh megang mall. Aku tak megang 1 parkir aja. Tapi kita ditawarinya berapa? 4 mall. Tapi saudara jangan bilang gini ya, bisa. Wih, seenaknya. Parkir aja buat biaya kebersihan, listrik. Sebulan 50 juta. Itu cuma parkir loh saudara ya. Jadi kalau saudara tidak melatih diri untuk jadi besar. Pakai hikmat Tuhan. Kerja keras. Pada waktu berkat itu datang. Saudara tidak bisa ngapa-ngapain. Saudara tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, saya berdoa siapkan dirimu. Karena Tuhan ingin memberkati kita. Tapi apakah kita dianggap layak dan sanggup? Mari kita berdoa. Kita nyanyikan lagu yang tadi terhubung. Menurut saya itu lagu bagus, kata-katanya bagus. Walaupun saya juga buat saya lagu baru. Biar kita semua terhubung. Biar kita semua menikmati yang Tuhan berikan. Kasih-Mu seluruh hidupku.
Biar kasih Tuhan melanda. Bukan ku melakukan yang kau inginkan. Biar kami Tak melakukan. bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Paksa rencanamu dalam hidup kami. Mengenal pribadimu. Buat kami Tuhan sederap dengan Engkau. Hubung denganmu. Buat kami terhubung denganmu. Selalu melekati hatimu. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Ya Tuhan, Berdaulat atas. biar firman-Mu itu berdaulat atas kami. Hubung denganmu. Biar kami selalu ada di hadirat-Mu. Melekati hati. Selalu mendengarkan Engkau. Dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Biar hari ini hamba berdoa setiap anakmu memiliki ketaatan. Setiap anakmu diperintah oleh Engkau. Kami adalah orang-orang yang mengerti menyembah. Kami selalu berperang. Dan kami akan melihat kemenangan-kemenangan. Tempat ini diubahkan 10 kali lebih besar. Semua pekerjaan kami, keluarga kami dipelihara sempurna, diberkati sempurna, disembuhkan sempurna. Kami percaya tidak ada sakit apapun yang mengganggu hidup kami. Kami berkelimpahan, kami menikmati semua kemuliaan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini. Amin. Amin. Selalu